بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya nabiyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyara al-muslimin, a'azzakumullah jami'an. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Faqala jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin, para ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuja-muji Allah, kemudian bersalawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita di dalam pembinaan al-akhlaq wal adab. Adab-adab atau etika-etika terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita lanjutkan kepada adab yang nomor ke-8 halaman 33. Al-adabu tsaminu al-luju'u ilallahi azza wa jalla. Itu halaman 33, al-luju'u ilallahi azza wa jalla. Ya, mengadu hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini pertama insyaallah akan kita baca dan kita syarahkan. Yang kedua insyaallah kita akan baca dan juga syarahkan ya al-adabut tasi', adab yang ke-7, adab yang ke-9. Al-istihya'u minallahi azza wa jalla di halaman 34. Ya, al-istihya itu artinya apa? Apa istihya? Al-haya, apa haya itu? Malu. Ya, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua adab tambahan dari adab atau etika kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dari adab-adab yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Taib al-luju' ilallahi azza wa jalla. Kembali kita kepada adab yang ke-8 halaman 33. Ya, mengadu hanya kepada Allah Jalla wa ala. Ya, mengadu ini ikhwan akhwat a'azzakumullah jami'an, ya, ini merupakan buah hasil daripada ya adab-adab etika-etika yang sebelum-sebelumnya. Di saat seorang hamba itu ya bertawakal hanya kepada Allah, menggantungkan hatinya, dirinya, hidup matinya hanya kepada Allah. Ya, kemudian apabila seorang hamba itu hanya terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba itu tunduk dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah nanti adab yang berikutnya, al-luju' ilallahi azza wa jalla. Pasti mereka kalau ada suatu masalah mereka akan mengadu kepada Allah Jalla wa ala. Ikhwan a'azzakumullah, siapapun di antara kita tidak akan terlepas daripada masalah. Tidak sadar? Hidup kita ini berarti itu. Tidak ada yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Pasti ada masalah dia. Ya, itu sunnatullah itu. Di saat seorang hamba itu ya sudah
terlepas selesai dari sebuah masalah, ya, dia akan siap-siap lagi untuk dihadapkan dengan masalah yang baru lagi sampai dia mati. Itulah hidup itu. Malahan ikhwana azzakumullah, setelah kita mati pun tetap akan banyak masalah. Seperti itu. Ya, kapan itu Ustaz nanti tidak ada lagi masalah itu? Di saat kita menginjakkan, ya, telapak kaki kita di surga Allah, baru tidak ada lagi masalah. Tapi kalau selagi kita belum lagi menginjakkan telapak kaki kita di surga Allah, maka masalah demi masalah itu akan silih berganti, akan, ya, kita hadapi. Inilah ikhwana azzakumullah. Di saat masalah-masalah hidup ini datang kepada kita, bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka itu al-luju ilallah. Pasti mereka itu akan mengadu hanya kepada Allah. Ya. Di saat dia sedih, maka dia akan, ya, curhatnya pada siapa? Pada Allah. Itu dari orang yang beriman seperti itu. Ya. Seperti cerita siapa namanya itu, Yakub alaihissalam, sampai buta dia kan. Dalam surah Yusuf itu apa diceritakan? Apa ini Ustaz? Safaqih apa luntung? Apa? Innama? Apa artinya itu? Itu dia itu. Betapa sedihnya seorang Nabi Yakub ketika, ya, berpisah dengan anaknya Yusuf alaihissalam sampai matanya buta kan? Ya, maka di dalam ayat itu Nabi Yakub itu mengatakan beliau itu hanya merintih, curhat, mengadukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah sebetulnya seorang yang beriman kepada Allah. Di saat seorang hamba itu menghadapi berbagai masalah, dia paham itu, dia akan ambil wudu, bentangkan sejadah dan sholat. Itu. Ya. Tapi kalau bagi mereka yang beriman, ada masalah stres, ya enggak? Stresnya mana Ustaz? Kadang-kala ada yang bunuh diri lah, ada yang ke narkoba lah perginya, ada yang ke diskotik lah. Ini kan masalah itu. Tapi yang beriman kepada Allah, al-luju ilallahi azza wa jalla, pasti mereka itu hanya mengadu kepada Allah. Ya, dan tempat mengadu yang paling terbaik itu adalah kepada Allah. Ya, alla malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada tempat mengadu yang terbaik itu kecuali kepada Allah. Cobalah. Ya, kalau kita ada lagi masalah, coba ikhwan bangun di sepertiga malam, ngadulah pada Allah. Lapang hati kita. Ya enggak? Kenapa? Karena masalah itu datang kepada kita dengan izin Allah. Terus apa lagi yang Ustaz yang Maha Kuasa untuk mengangkat masalah itu? Ya Allah juga. Maka datanglah kepada Allah. Itulah maksudnya. Ini al-luju'u ilallahi azza wa jalla. Ketika datang bencana, datang musibah, datang masalah, kita mesti, ya, mengadu kepada Allah Jalla wa ala. Ini yang pertama. Ya. Yang berikutnya ikhwan a'azzakumullah, lanjutan daripada adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan al-istihya'u minallahi azza wa jalla. Ya, apa itu istihya? Malu terhadap Allah. Ini, ya, adab sifat karakter malu ini mesti kita miliki. Dan ikhwana azzakumullah, ya,
yang paling berhak untuk kita malu kepadanya adalah kepada Allah. Hari ini banyak yang malu, cuman malunya itu karena pandangan manusia. Nah, itu masalahnya. Ya, ketika nanti seorang hamba ini dalam rumah dia tutup pintu rumah, tutup pintu kamar, nah hilang malunya. Tak apa-apa yang dia lakukan. Nah, tapi hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan beradab kepada Allah dimanapun dia berada, mau dalam keramaian, mau dalam sendirian, tetap dia itu malu, ya, kalau seorang hamba itu berbuat dosa, berbuat maksiat, dia yakin, ya Allah melihatku amal. Nah, seperti itu kan? Nah, itulah malu itu. Kenapa hari ini ikhwana azzakumullah banyak yang ya kita lihat mereka itu ya menganggap biasa saja berbuat dosa itu. Kenapa? Kenapa Ustaz? Nah, kadang ada malu lagi. Nah, coba kita lihat ikhwan azzakumullah. Ya. Kalau di pagi Ahad, Allah alam entah di Liantan ini ada enggak terlihat itu. Ya, tapi kalau mungkin kita sudah ngarah ke kota-kota dikit, itu udah banyak itu. Lihatlah anak-anak gadis itu, ya maraton itu pakai rok segini aja, kan setengah paha, setengah betis, setengah paha saja. Ya, tanpa jilbab, pakai baju kaos ketat lagi. Itu apa yang salah itu? Apa salah itu, Ustaz? Nah, tadi itu karena tidak ada lagi rasa malunya. Dulu ikhwana azzakumullah, kalau kita dengarkan cerita orang tua kita dulu kan, ya keluar rumah kalau tidak pakai kerudung malu mereka itu. Cari dulu mana kerudung, walaupun hanya ditaruh saja gitu kan. Nah gitulah dulu ya, perempuan yang mungkin tahun-tahun berapa lah itu, 80-an lah ya. Nah, tahun-tahun rendah-rendah dulu lah gitu. Tapi kalau udah tahun-tahun tinggi sekarang ini malu pakai jilbab. Nah, itu dosa, kebalikan. Malu pakai jilbab. Kenapa enggak tutup? Enggak pakai jilbab? Malu, udahlah ceneko ya. Ini subhanallah terbalik. Kenapa demikian ikhwana a'azzakumullah? Karena rasa malu itu sudah dicabut oleh Allah. Ini bahaya. Kalau rasa malu ini sudah dicabut, nah, maka seorang hamba itu dia akan berbuat sekehendak hatinya. Dia tidak akan lagi ada remnya itu. Itu bahaya. Ya. Nah, mau dia berbuat dosa, mau dia mau mabukan, mau dia itu pasang statusnya kayak mohon maaf, ini coba lihat status anak-anak sekarang Ustaz. Gimana? Ya kan subhanallah, kita ngeri lihatnya. Kita pula yang malu nengoknya gitu. Bukan dia yang malu, kita yang malu nengok status anak-anak sekarang ini. Mau dia yang laki-lakinya perempuannya, tengoklah. Canda apa mohon maaf anjing acan itu tiba status deh. Lah lidah terjuluk lah, jadi kau kan tahapul lah, seperti itu kan. Coba tengok aja. Ya enggak kan? Coba tengok ada. Tengok di Facebook tuh, sesuatu apa gaya. Itu diampu dong. Karena tidak malu lagi. Kalau malu dia, pasti mereka tidak akan mau seperti itu. Janganlah pasang foto ini lagi, malu. Itu dia itu. Ya, nah, itu malu. Maka malu ini ikhwana azzakumullah, ya al-haya'u syu'batun minal iman. Itu dia itu. Malu itu merupakan salah satu cabang daripada iman. Kalau malu itu sudah menipis atau tercabut, berarti imannya kurang itu.
Tapi kalau seorang hamba itu masih memiliki rasa malu, imannya bagus itu. Itu saja. Ya, nah ini yang mesti kita ya hiasi diri kita, ikhwana azzakumullah, dengan rasa malu. Dan ya, malu yang paling utama kita malu daripadanya adalah malu kepada Allah. Jangan terbalik, ada orang malu juga tapi malu kepada manusia, pada Allah nak malu. Nah, itu terbalik itu. Ya, yang paling berhak untuk kita malu kepadanya adalah terhadap Allah Jalla wa'ala. Karena Allah basirun, maha melihat kita. Ya, dan Allah juga mengirimkan ya malaikat raqib dan atid yang selalu bersama kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu dicatat. Nah, malu kita kalau seandainya nanti dalam catatan itu kita berbuat hal-hal yang Allah Jalla wa'ala murkai. Nah, ini yang mesti kita ya betul-betul hiasi diri kita dengan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ikhwana azzakumullah, karena waktu kita terbatas, ya, bagi hamba Allah yang memiliki ya rasa malu kepada Allah akan melahirkan nanti beberapa ya pengaruh yang positif. Dilihat di halaman 35. Ini asar al-azimah, beberapa pengaruh-pengaruh yang besar, yang positif yang akan muncul di saat hamba itu memiliki rasa malu kepada Allah. Yang pertama adalah al-musara'atu ila ta'ati wal bu'du 'anil ma'asi. Wa dzalika haya'an min Allah Ta'ala an yattali'a 'ala 'abdihi al-mu'mini wa huwa tarikun lil amri ya murtakibun lin nahyi. Ya, seorang hamba itu kalau dia malu pasti dia itu akan bersegera untuk berbuat ketaatan. Ya, dan jauh daripada maksiat. Kenapa? Karena dia malu kalau seandainya dia tidak berbuat ketaatan, malu pada Allah. Kalau dia berdosa, malu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ya melihat seorang hamba yang beriman tersebut. Dan dia malu nanti kalau seandainya apa? Kalau ternyata dia terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya, malahan apa? Berbuat daripada dosa-dosa yang Allah Jalla wa'ala larang. Nah, ini yang pertama yang akan timbul dan akan muncul dari seorang hamba kalau seandainya memiliki ya sifat atau adab malu kepada Allah. Yang kedua, ini bawahnya istihya'ullahi minal abdi fa innal jazaa'a min jinsil amali faman istahya minallahi ayasiyahu istahyallahu ta'ala minhu an yu'adzibahu yaumal qiyamah. Nah, kalau biasa ini ya, salah satu daripada nama dan sifat Allah itu Hayyun Karimun. Apa Hayyun itu? Allah itu pemalu. Nah, jadi asas Allah malu. Ya, makanya ada sebuah hadis mengatakan ya sesungguhnya Allah itu Hayyun, pemalu dan pemurah. Apabila seorang hamba itu berdoa mengangkat kedua telapak tangannya, Allah malu kalau seandainya tidak mengabulkannya. Nah, makanya kita sunnahkan kalau doa itu minta ceneko. Malu Allah tuh kalau Allah tidak ijabahkan doa hamba itu. Itu Allah. Nah, kan luar biasa. Ya. Nah, jadi di saat seorang hamba itu malu terhadap Allah, Allah juga malu kepada hamba itu. Malu bagaimana? Ya, karena al-jaza' min jinsil amal. Ya, perbuatan itu ya sesuai apa yang kita lakukan. Balasannya sama. Di saat kita malu pada Allah, Allah juga akan malu kepada kita. Ya, di saat seorang hamba itu malu dia berbuat maksiat,
nanti Allah juga akan malu kalau mengazab hamba ini. Tak mungkin Allah azab itu. Kenapa? Ternyata hamba ini kan malu terhadap Allah. Allah juga malu untuk mengazab dia itu. Ya, seperti itu ikhwan, a'azzakumullah. Ini ada riwayat di bawahnya ini tentang cerita ada 3 orang. Ya qala 'an nafar ats-tsalatsati fi ahadi majlis ilmi. Ya, ini kisahnya ada 3 orang laki-laki yang hadir ke majlis ilmu seperti ini. Nah, ini ada 3 orang. Yang pertama apa? Amma ahaduhum fa'awa ila Allah azza wa jalla fa'awahu Allah. Nah, ini yang pertama. Ya, bahwasanya yang pertama ya, seorang hamba itu yang mendekat kepada Allah. Awal itu kan ini ada halaqah ilmu di majlis. Lalu duduk banyak jamaah. Tiba-tiba masuk 3 orang laki-laki. Gimana? Ustaznya sudah ceramah, jamaah sudah banyak. Yang pertama ternyata Masya Allah, terus dia terobos itu sab-sabnya sampai dia itu dekat duduk di ustaznya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau seperti ini, kalau hamba yang seperti ini, fa'awahullahu. Maka Allah betul-betul menyambut hamba ini. Walaupun tak lambek, tak apa-apa, tapi duduk jadi sab pertama. Seperti itu. Fa'awahullah. Allah sambut dengan ya baik. Kenapa? Ya karena hamba ini memang langsung masuk dia ke halaqah, carinya tempat yang lapang, duduk di situ, ya semakin dekat kepada gurunya. Yang kedua, ini lagi, ya, wa amal akharu fastahya Allahu minhu. Ini dia nih. Yang satu lagi laki-lakinya malu-malu. Dah masuk ke masjid nampak halaqah malu-malu. Seperti itu. Akhirnya apa? Karena malu-malu duduk sab paling belakang. Itu. Sudah terlambat sab belakang pula lagi. Seperti itu. Maka fastahya Allah minhu, dia sama juga. Allah juga malu pada hamba seperti itu tuh. Ya? Malu Allah yang malu jadinya gitu sama orang yang tadi itu. Yang ketiga, ini yang parah. Wa amal akharu fa'aradallahu anhu. Yang satu lagi, tengok orang udah mulai halaqah, udah mengaji, ustaz dah ceramah, jamaah sudah duduk. Masuk orang udah mulai, udahlah pergilah katanya. Seperti itu. Sama juga fa'aradallahu anhu. Ya, maka Allah pun ya berpaling dari hamba yang seperti itu. Maka al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan kita. Itu saja. Ya, jadi kalau berarti itu Ustaz, yang mana kami Ustaz? Tengoklah masing-masing yang mana. Kalau pas ada taklim seperti ini, yang mana kita? Yang pertamakah betul-betul dia ya mencari sab yang paling pertama, menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, atau bagaimana? Ya? Atau yang kedua, malu-malu. Atau ketiga, ketiga ini yang paling parah. Ya, sebagaimana kita berbuat berlaku, seperti itulah yang nanti akan kita dapatkan. Inilah ikhwana azzakumullah. Maka di saat kita bersegera untuk ya menuntut ilmu, datang kepada majlis ilmu dan duduk dekat dengan guru kita, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita. Kan berbeda itu. Berbeda ikhwana azzakumullah, ya, yang duduk di saat pertama ngaji dan paling belakang itu pasti beda. Enggak sama itu dong. Ya, yang paling paham itu insyaallah yang paling pertama itu lah saat pertama. Kalau kita ngajar di lokal seperti itu seperti ini kan, biasanya yang paling paham itu yang duduk di depan itu. Yang paling belakang yang mana Ustaz? Itu biasanya siapa tuh Ustaz? Kalau ada kita punya santri kebiasaan yang duduk di belakang, itu tahulah itu, ya kan?
Tapi kalau kita punya santri, masya Allah semangat setiap kita masuk selalu di bangku yang pertama. Itu masya Allah itu luar biasa. Dan ternyata berbeda. Ya, nah inilah ikhwana azzakumullah. Yang terakhir coba tengok yang ketiga, gharsu khalqil haya' fil mu'min. Fa innahu man i'tada al haya'a min Allah taala wa zajarahu dzalikal haya'a an fi'lil qabih. Ya. Taib bahwasanya seorang ya hamba yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan ya menjadi sebuah tabiat yang baik terhadap hamba ini ya, sehingga dia juga malu terhadap manusia. Kenapa? Karena dia sudah malu pada Allah. Sehingga apa? Sehingga nanti rasa malu inilah yang bisa nanti ngerem dia dari buat keburukan, kejelekan. Nah, ya, fayusbihu hayyan ma'an nas. Maka seorang hamba itu dia akan menjadi pemalu. Orang pemalu itu kan subhanallah. Biasanya ya kalau diajak sama kawan yang tidak pasti tidak malu dia itu. Malulah seperti itu. Nah, ya kan? Kenapa? Karena memang hamba ini lebih awal dia malu terhadap Rabbnya. Ya, maka otomatis kepada manusia ya sudah menjadi tabiat dia gitu. Ya, nah ini yang mesti ikhwan azakumullah kita hiasi dari diri kita dengan sifat malu ini. Taib, ini ada hadis yang terakhir kama qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ya lebih kurang ya sab'un. Sab'un itu berapa? 70 cabang. Ini lebih kurangnya jumlahnya. Ini kalau tidak salah ini para ulama sebutun itu ada bilangan tertentu itu. Ya, apakah itu mungkin 70 ya 2, 3, 4 apa, tapi tidak sampai dia itu kepada 80. Ya, ada nanti bilangan tertentu itu lebih kurang. Nah, kalau bahas kita lebih kurang 70 syu'bah itu cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Nah, itu luar biasa. Dan juga dalam ayat ini dikatakan fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Dan cabang tertinggi dari iman itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Dan yang paling rendah iman itu yang mana? Nah, membuang duri dari jalan. Jadi kalau ada di antara kita lewat di jalan, ada situ batu, kayu, cuek saja dia, saya sebutin gimana saja. Biarlah matilah situ lewat dia kan. Itu pertanda lemah imannya itu. Hanya sekedar turun saja, ambil batu campakkan, ambil kayu campak, duri campakkan, tidak mau dia. Gimana itu? Itu katakan paling rendah imannya. Oke, ikhwan azzakumullah, ada sebuah riwayat itu diceritakan ada seorang hamba Allah, dia lewat di sebuah jalan, kemudian menemukan ada duri, dia bilang, duri ini bahaya ini, nanti ada yang lewat terinjakkan mendatangkan mudarat, diambilnya, dibuangnya. Allah melihat, ya, maka Allah katakan, ya, ghafartu lahu wa adkhaltul jannah. Masyaallah. Saya ampunkan dosa hamba ini dan saya masukkan dia ke dalam surga. Hanya apa? Membuang duri dari jalan. Nah, kalau biasa itu iman itu. Ya, jadi kalau sekadar buang duri saja, buang paku, buang kayu melintang di jalan saja, kita tidak mau, bagaimana ya? Yang lebih tinggi daripada itu gitu. Nah, inilah ikhwan azzakumullah yang mesti kita pahami tentang al-iman dan bahwasanya al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk daripada cabang iman. Di saat malu itu sudah
berkurang dari seorang hamba, itu maknanya iman juga berkurang. Apalagi kalau sempat tercabut malu itu, nah, ini sudah berbahaya itu. Berarti bisa-bisa nanti imannya juga tercabut karena malu tidak ada lagi. Ya, maka dia nanti akan berbuat sekehendak hatinya, tidak ada lagi dia malu, takut dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ikhwana azzakumullah malam hari ini cukup 2 saja. Yang pertama tadi adalah yang mengadu hanya kepada Allah azza wa jalla setiap masalah-masalah yang kita hadapi, hanya kepada Allah lah tempat mengadu yang sebaik-baiknya. Ya, yang kedua tadi adalah al-istihya' minallahi azza wa jalla. Ya, malu terhadap Allah. Ya, karena Allah Maha melihat kita. Nah, jadi dimanapun kita berada, mau dalam kondisi keramaian, kondisi kita sendiri, tetap kita malu kepada Allah Jalla wa'ala. Di saat seorang hamba itu malu terhadap Allah, nah ini akan timbul nanti pengaruh positif, bersegera untuk berbuat ketaatan, jauh dari maksiat. Yang kedua apa lagi? Allah juga malu kepadanya karena dia malu pada Allah. Ya, maka Allah pun malu nanti untuk menghadapnya di hari kiamat. Ya, yang keempat, yang ketiga, ya, seorang hamba itu kalau sudah memiliki rasa malu pada Allah, ya pasti terhadap manusia mereka juga akan tabiatnya juga akan malu. Nah, sehingga luar biasa imannya insyaallah akan baik, akan sempurna karena apa? Dia masih ada memiliki rasa malu. Karena malu itu merupakan dari iman seseorang. Kalau malunya sudah berkurang, pertanda iman juga berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga yang kita pelajari malam hari ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.